Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Nah, lanjut ke part 2 ya sob. Dan dari part 1 kemarin saya sudah mereview kameranya dari RoboLav, dan lanjut di part 2 ini saya akan mereview ke smart socket dan juga smart plug dari RoboLav. Nah, untuk smart plugnya dari RoboLav ini kami dikasih 3 contoh smart plug ya sob. Di sini ada yang besar dan juga ada yang sedang ini, dan juga ada yang bentuknya mini. Dan selanjutnya di sini juga kita dikasih lampu LED dari RoboLav dan juga IR control. Nah, untuk fungsinya apa saja barang-barang ini mari kita kumpas tuntas ya sob. Oke, langsung saja kita unboxing smart plugnya ya sob. Ini serinya yang PTU2 ini sob. Langsung saja kita buka. Yang pertama kita dapat unitnya, ini seri PTU2, dan selanjutnya kita dapat nih sob manual booknya seperti biasa ya sob. Kita lihat, kita taruh pinggir, kita ambil yang satu lagi ya sob, karena di sini masih banyak lagi yang kita unboxing. Di sini juga kita dapat manual book seperti biasa ya sob, seperti tadi, panjang banget. Dan juga kita dapat smart socketnya. Untuk tipenya ini SAP302A ini ya. Oke, langsung lanjut kita unboxing yang tipe besar ya sob, yang P3TYU4. Kita dapat apa saja di sini? Ini ada 3, ada USB, ada 4. Dan juga kita dapat seperti biasa manual book. Ini pakai bahasa Indonesia, jadi lebih memudahkan ya sob. Nah, untuk ini ada 3 port ya sob, ini ada, dan juga ada 4 port USB. Nah, untuk portnya ini sudah tertutupi ya sob, jadi aman ketika kita ada anak kecil masuk ke sini tidak takut kesetrum. Oke, lanjut yang smart lamp LED. Langsung saja kita buka, kita dapat apa saja. Nah, seperti biasa, tapi ini beda ya sob. Untuk manual guide-nya beda ya sob, jadi tidak sama. Oh, ini berwarna, kalau yang ini hitam putih gambarnya. Langsung saja kita taruh pinggir dulu. Kita dapat lampu ini 12 watt, kita taruh sini dulu, taruh pinggir. Udah tidak dapat apa-apa lagi, kosong. Nah, untuk tipenya ini SB12W, ini di bagian sini. Untuk fiturnya ini ada di belakang ya sob. Di sini ada 16 color, app dimer, control anywhere, schedule, dan juga voice control di belakang sini. Oke, lanjut cara mengoneksikan smart plug ini ya sob. Dari smart plug ini saya koneksikan ke HP lewat aplikasinya dari RoboLav ya sob. Jadi aplikasinya masih sama, pakai Smart Home Live. Oke, langsung saja install ya sob. Ini untuk posisi smart plug ini sudah saya tancapkan ke stop kotak. Lalu kita buka saja aplikasinya ya sob. Jadi aplikasinya masih sama Smart Live ini. Pakai HP bisa. Untuk caranya langsung saja kita menu bagian atas, di sini ada add device. Untuk pilihan di sini ada beberapa menu ya sob. Untuk menunya kita pilih saja untuk striker, untuk outlet listrik ya sob. Langsung saja kita masukkan sandi wifi nya dan kita next. Selanjutnya kita next seperti biasa. Setelah itu kita tekan tombol power di bagian smart socketnya ya sob. Kita tekan tahan lama. Oke, kita tekan dan tahan 5 detikan. Nanti akan lampu bagian tombol power akan blink kedip-kedip. Oke, setelah lampunya blink kedip-kedip, kita pilih yang bagian blink kedip-kedip yang slow. Lalu kita go connect. Tunggu sampai koneksi terhubung ya sob. Jadi kita nunggu sampai 1-2 menitan. Oke, selanjutnya ini smart socketnya sudah terdeteksi di HP ya sob. Sudah terdeteksi di HP saya. Nah, ini sudah terdeteksi, tambahkannya smart plug dari RoboLav. Selanjutnya kita tambahkan dan selesai. Nah, otomatis aplikasinya sudah tertambahkan di menu beranda. Ini ada beberapa perangkat yang sudah saya instalkan. Oke, di sini di halaman utama atau di bagian berandanya sudah tertulis RoboLav Smart Plug. Kita buka saja untuk apa saja menu yang
tersedia di sini ya sob ya. Di sini ada menu on off untuk mematikan dan menghidupkan, dan juga ada on off bagian USB-nya. Jadi untuk smart plug ini sudah dilengkapi 2 port USB ya sob. Jadi kita bisa buat ngecharge. Terus ada schedule berarti ini untuk membuat jadwal ya sob. Jadi jadwal kapan dia hidup dan kapan dia harus mati, dan juga ada notifikasi. Kita kembali di bagian menu utamanya di sini ya sob. Di bagian menu utama kita bisa mengecek konsumsi daya yang tersambung di smart plug ini. Nah, di sini terdapat untuk ketika kita belum tancapkan perangkat di smart plug ini, otomatis akan terdeteksi 000. Jadi ini konsumsi dayanya 0,000. Nah, untuk voltasenya ini 223. Jadi aslinya ini 224, tapi di sini terdeteksinya 223. Oke, ini sudah saya tancapkan ya sob. Smart plug-nya sudah saya kasih charger buat ngecas adaptor kamera, buat ngecas baterai kamera ya sob. Di sini kita bisa mengecek konsumsi arus yang terpakai ya. Di sini buat ngecas charger kamera ini 67 ampere, 9 watt dan 0,05 kWh. Untuk fiturnya ini juga sama ya sob, seperti yang ini fiturnya kurang lebih sama ini, dan juga yang ini itu fiturnya kurang lebih sama. USB-nya ini ada 2. Nah, untuk yang ini itu tidak ada port USB-nya, jadi hanya smart plug. Jadi satu port ya sob di sini. Nah, untuk ini juga sudah tertutupi ya sob, jadi aman ketika kita pegang seperti ini, aman dari anak kecil ya sob. Jadi tidak usah takut kesetrum. Jadi alat-alat ini memang berbasis IoT ya sob. Jadi untuk kenyamanan dan juga memudahkan kita ya sob. Jadi ketika kita pergi dari rumah lupa untuk mematikan Magicom, blender ataupun lain-lain atau perangkat elektronik, nah nanti kita bisa matikan lewat online. Jadi ketika kita di luar kota, nah tiba-tiba lupa, kita bisa matikan lewat sini. Oke, nah ini untuk mematikan dan untuk menghidupkan. Jadi kita bisa dibuat enak oleh IoT. Nah, untuk harganya ini ya sob, di e-commerce ini yang untuk yang smart socket yang colokannya cuma satu ini kisaran harga 125 ribuan. Nah, untuk yang ini di e-commerce harganya sekitar 250 ribuan. Ini ada satu colokan untuk listrik dan juga ada 2 port untuk USB. Nah, untuk yang besarnya sob, yang smart extension ini ada 3 port dan 4 port USB. Ini di e-commerce harganya sekitar 380 ribuan. Nah, untuk smart socket ini ada 3, ini hanya bisa digunakan di WiFi 2,4 ya sob. Jadi untuk koneksi WiFi di rumah Anda yang sudah menggunakan WiFi 6 itu tidak bisa digunakan. Jadi yang hanya bisa digunakan yang WiFi 2,4. Kita lanjut ke yang lampunya ya sob nih. Untuk lampunya ini kebetulan sudah saya pasang di belakang sini. Untuk cara koneksinya juga sama, kalian masih menggunakan aplikasi Smart Life. Kita bisa rubah warnanya ya sob, dan di sini tertulis 16 million color. Di sini juga ada tertera app dimmer, control wifi anywhere, schedule dan juga voice control. Nanti kita akan coba ya sob. Nah, di sini sudah saya koneksikan. Coba kita rubah warnanya, ini warnanya hijau, kita rubah warna kuning. Oke, bisa. Nah, warna juga kita bisa sesuai ya sob, sesuai keinginan kita. Jadi ketika wifi-nya, misal ini wifi ini dan wifi ini berbeda, tetap masih bisa digunakan ya sob, karena ini sudah pakai cloud, jadi tidak harus jaringan yang sama. Oke, di sini juga ada 4 fitur ya sob, ada color, ada white, ada scene, juga ada music. Coba kita coba satu-satu ya sob. Untuk color kita bisa merubah warnanya ya sob, merah, kuning, dan juga white ini untuk mengatur temperatur warnanya ya sob. Ini sampai 0 sampai 100. Scene ini juga bisa mengatur warnanya, sama ya sob. Untuk yang music ini ketika kita pilih yang music rhythm, ketika HP ini mendengar suara kita, jadi warnanya akan berubah sob. Jadi sesuai dengan beat music yang HP ini dengar. Halo. Nah, ketika kita bersuara keras nanti lampunya akan pit bling tuh, berubah warna dengan cepat. Nah, di sini ada game.
romantic. Oh iya, untuk romantic kedip terus. Dan juga di sini di bagian bawah di sini ada menunya lagi ya sob, ada timer. Jadi kita bisa mengatur kapan lampu ini hidup dan juga kapan lampu ini akan mati ya sob. Ini ada sob di sini. Dan juga timing. Nah, untuk ini kita bisa timer misal 2 menit dia akan mati. Kita bisa mengaturnya di bagian sini ya sob. Di bagian timer bagian bawah. Misal kita setting 1 menit, 2 menit atau 3 menit, kita klik determinan, dia akan mati ya sob. Jadi bisa kita set 30 menit atau 3 menit atau 5 menit, dia akan mati sendiri. Nah, untuk di bagian schedule berarti kita bisa mengatur kapan dia hidup dan juga kapan dia mati. Nah, untuk smart LED ini ya sob, jadi kita juga bisa kontrol ini lewat HP dengan menggunakan voice ya sob. Tapi untuk mengaktifkan Google Voice kita harus menginstal Google Home-nya dulu ya sob. Nah, ini saya akan coba praktekkan langsung ya sob. Jadi ini lampunya sudah hidup, coba saya matikan sob. Turn off the lamp. Okay, turning off the rope Oh. lights. So, jadi bisa ya sob, jadi lampunya otomatis mati. Nah, untuk ini hanya bisa digunakan pakai bahasa Inggris ya sob. Change the color blue. Untuk harganya ini ya sob, di marketplace, di Tokopedia ataupun Shopee itu kebanyakan dijual harga di 125 ribuan. Menurut saya lumayan murah sob untuk berbagai banyak fitur yang diberikan ini ya sob. Mungkin dari bisa mengubah warna hanya menggunakan satu HP, juga bisa mengoperasikan hanya menggunakan suara. Di harga 120 ribuan ini sangatlah murah. Nah, di sini juga kita ada Smart ear control ya sob. Nah, fungsi dari Smart ear control ini seperti remote ya sob, cuma ini bisa digunakan di berbagai alat ya sob, seperti kamera, TV, dan juga AC, dan juga masih banyak lagi. Langsung saja kita coba aplikasikan ya sob, konekkan ke HP kita. Kita koneksikan dulu. Nah, IR-nya sudah terkoneksi di HP kita ya sob. Jadi kita buka di bagian menu utama di beranda ini. Kita buka. Nah, kita tinggal tambahkan di sini ya sob. Jadi ada banyak perangkat yang kita bisa tambahkan. Yang pertama di bagian ada STB, TV, TV box, fan, light, proyektor, kamera, dan lain-lain ya sob. Jadi masih banyak lagi. Nanti kita coba tambahkan ini untuk mengontrol AC ya sob. Jadi nanti tidak usah pakai remote AC, kita tambahkan saja. Nah, selanjutnya kita pilih merek AC-nya sob. Di sini ada Sharp. Nah, sini sudah tertambahkan ya sob. Jadi kita pilih saja yang select this one. Oke, sini kita switch on. Nah, di sini ya sob. Jadi di sini AC-nya terdeteksi 18 derajat Celcius. Nah, di sini ada beberapa fitur ya sob. Jadi pertama untuk mengaktifkan dan juga menonaktifkan, juga ada air volume. Jadi untuk menyeting suhunya ya sob, medium, high, air volume. Mungkin hanya itu saja ya sob yang fitur-fiturnya yang ada di sini. Nah, untuk harga ini ya sob, yang Smart ear control itu di marketplace harganya 130 ribuan. Hanya satu aplikasi kita bisa mengkoneksikan, kita bisa mengontrol semua perangkat dari Roblev. Jadi ada 7 produk dari Roblev, kita bisa koneksikan dalam satu HP, kita bisa operasikan satu HP, lebih simpel. Nah, selain dari aplikasi Smart Lab, untuk perangkat semua ini kita bisa koneksikan dengan menggunakan aplikasi bawaan dari Google ya sob. Jadi ada satu aplikasi namanya Google Home ya sob. Nah, untuk caranya juga masih sama. Di sini ada banyak ya sob untuk fiturnya. Ada Smart IP kamera, yaitu kamera WiFi yang kemarin kita review part pertama. Kita bisa tambahkan menggunakan aplikasi Google Home, dan juga ada soket, Smart Socket ini juga bisa kita gunakan aplikasi Google Home. Oke, terima kasih telah menonton ya sob, dari part 1 sampai part 2 ya sob, untuk review dari produk-produk smart home dari Roblev. Apabila ada kesalahan saat menyampaikan ataupun mereview, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk kalian yang mau membeli produk dari smart
home dari RoboLab ini, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Nah, untuk kalian yang mau tanya-tanya silahkan DM di Instagram kami dan sudah saya cantumkan di deskripsi juga ya sob. Nah, untuk sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umstur, your IT solution.